aku juga pernah merasakan insecure tersebut dan merasa bahwa bisa nggak ya aku seperti itu gitu, bisa nggak aku melakukan hal yang lebih daripada dia gitu. Awalnya seperti itu, dengan hujatan dan juga makian serta bulian yang pernah aku dapatkan. Tapi aku berpikir mungkin ada sisi positif yang bisa aku lakukan, yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Tamara Pratiwi, dan aku masih mendoakan teman-teman masih dalam keadaan sehat, semangat, dan juga terus menebar kebaikan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, kali ini aku mau bahas yang kelanjutan kemarin. Kemarin itu kan bahas tentang video di Jepang tahun 2017. Nah, proses aku juga wawancara dan sampai mewakili Uinsuska Riau sampai ke nasional hingga ke internasional di program Genesis Batch 4 DM yang masuk kepada aku. Ini berkelanjutan juga dengan beberapa video yang lalu. Kak, bisa gak sih aku seperti itu? Kak, apa pantas aku mendapatkan hal yang aku inginkan juga gitu. Jadi itu lebih kayak gak percaya diri atau insecure. Nah, kali ini aku mau bahas insecure tersebut, cara mengatasinya dan bagaimana caranya kita agar bisa mempercayai diri kita sendiri untuk bisa lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin merasa diri kita tidak pantas untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, atau bisa disebutkan dengan kata sederhananya adalah apalah aku dibandingkan mereka gitu, apalah aku dibandingkan dia yang sudah bla 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 bla. Nah, padahal sebenarnya kalau kita memikirkan apa yang kita miliki ataupun mungkin keahlian kita di bidang lain, kita akan merasa bersyukur. Tapi pasti di antara teman-teman dan aku juga pernah merasakan insecure tersebut dan merasa bahwa bisa nggak ya aku seperti itu gitu, bisa nggak aku melakukan hal yang lebih daripada dia gitu. Awalnya seperti itu, dengan hujatan dan juga makian serta bulian yang pernah aku dapatkan. Tapi aku berpikir mungkin ada sisi positif yang bisa aku lakukan, yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jadi ya aku menggali semangat dan menggali apa yang aku bisa, potensi-potensi yang mungkin walaupun orang berpikir aku nggak mungkin melakukan hal itu, tapi aku coba dulu. Jadi jangan sampai untuk merasakan bilang nggak bisa tapi kita belum pernah coba, karena hujatan tersebut bukan berarti kita harus membuat kita terpuruk dan hancur. Nah, dengan bulian ataupun omongan tersebutlah membuat saya seperti lebih berharga, harus lebih mengutamakan diri kita juga, kebahagiaan kita. But that's not make me down. Ya, itu nggak akan membuat aku pantang menyerah juga gitu ya. Nah, setelah kita bahas insecure itu apa, jadi teman-teman pernah nggak merasa hal seperti itu? Nah, kalau pernah, komen bawah ya. Jadi cara mengatasinya sebagaimana sih? Tentang kita tidak merasa nyaman atau berhenti mengakui diri kita sebenarnya bisa, tapi karena orang-orang di sekitar kita melangkah lebih dahulu, kita mengatakan kita nggak bisa dan dia ini dan itu. Padahal sebenarnya perlu teman-teman tahu bahwa orang di sekitar kita mungkin lebih daripada kita, mungkin saja dia sudah mempersiapkan hal itu lebih dahulu daripada kita gitu. Nah, jangan sampai menilai bahwa hal yang mereka lakukan itu karena ini karena itu, tapi karena memang bukan hal-hal yang lain, tapi dia sudah mempersiapkan. Anggap aja seperti itu gitu. Pernah juga teman-teman berpikir aku pengen jadi MC atau mungkin pengen dapat IPK tinggi, tapi apakah mungkin aku tapi nggak melakukan hal apa-apa? Ya sama aja gitu, kita membuat diri kita semakin tidak percaya diri ini hal itu. Nah, bagaimana cara mengatasi insecure ataupun tidak percaya dengan diri kita sendiri itu, bagaimana caranya? Yang pertama, lakukan pahami keinginan ataupun diri kita sendiri. Nah, caranya bagaimana sih untuk memahami diri kita? Pahami dari kita hal yang kita sukai, mulai dari hobi kita, makanan, ataupun mungkin orang-orang yang kita senangi. Nah,
kalau misalnya kita sudah paham dengan hal tersebut, maka kita juga akan bisa berkomunikasi dengan hal-hal yang kita senangi tersebut bisa bermanfaat bagi kita. Nah, kalau kita sudah paham dengan apa yang kita senangi, maka kita juga harus perlu menyisihkan waktu untuk diri dan kesenangan kita tersebut. Jadi jangan sampai menghabiskan waktu dengan memikirkan apa yang tidak kita sukai, tapi kita kerjakan. Dan yang kedua, mengubah perspektif kita. Jadi mengubah pandangan. Nah, mengubah ini, ingat ya, kata rubah itu bukan berarti harus kayak A menjadi B langsung, enggak, pasti butuh proses. Nah, cara prosesnya adalah pandangan tersebut dimulai dari hal-hal yang kecil. Seperti kita memikirkan ketika kita mau melakukan sesuatu, kita sugestikan dalam diri kita bahwa kita akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Itu saja dulu, pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita sudah mengubah hal yang kecil, ubahlah dari hal-hal yang selanjutnya. Seperti kita melakukan hal yang besar. Nah, bagaimana caranya kita mengubah perspektif kita yang awalnya tidak percaya diri ataupun mungkin mengatakan aku bisa, aku tidak bisa mungkin sampai seperti itu. Aku bisanya ini, aku bisanya itu. Padahal kita tidak mencobanya, belum mencobanya. Jadi, ubahlah perspektif tersebut bahwa kita akan bisa melakukannya. Ubah aja, walaupun kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi selanjutnya, akan bencana apa yang kita akan lakukan kalau misalnya hal itu terjadi. Tapi ubahlah perspektif yang baik untuk hasil yang baik juga. Diri kita akan melakukan sugesti ataupun kayak pemikiran yang baik tersebut dalam pekerjaan dan sehari-hari kita. Dan yang ketiga, agar rasa insecure dalam tubuh kita atau pemikiran kita agak imbang dengan pemikiran lainnya, maka beranikanlah diri kita untuk bersosialisasi. Bersosialisasi seperti apa sih, Tamara? Nah, kalau misalnya dalam kondisi saat ini yang kita sulit untuk berkomunikasi ataupun mungkin turun ke lapangan bersama orang-orang baru ataupun mungkin pengalaman organisasi, komunitas dan lainnya, Anda bisa mengikuti forum-forum yang ada di grup WhatsApp ataupun mungkin bertukar kabar dengan keluarga, teman-teman, keluarga besar kelas mungkin, ataupun ya komunitas-komunitas yang sebelumnya sudah Anda kenali gitu. Jadi jangan Anda berpikir untuk memulai komunitas ataupun bersosialisasi tersebut dengan komunitas yang baru. Padahal kita punya komunitas yang lama ataupun organisasi forum-forum yang lama yang bisa kita sambung. Nah, hal itu caranya dengan ya paling banyak kan kata-kata yang mungkin lelucon yang bisa kita kirimkan, menyambung silaturahim, dan bagaimana caranya kita agar bisa menyambung komunikasi tersebut dalam forum tersebut. Nah, kalau misalnya pandemi ini udah hilang, nah Anda bisa memulai dengan komunitas-komunitas di sekitar kita yang membuat kita juga akan semangat untuk mengetahui apa sih yang akan bisa kita lakukan untuk orang lain dan juga apa sih kesenangan kita. Nah, melalui orang lain tersebut silaturahim kan sambung, dan itulah yang juga akan membuat diri kita akan terbantu dalam pekerjaan, dalam mungkin kuliah, sekolah, dan banyak sekali kalau kita menyambung silaturahim tersebut ya. Dan yang keempat, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa seperti itu? Itulah insecure yang paling dalam dan paling banyak saat ini. Jadi aku pernah juga dapat DM kayak, nggak mungkin lah kak bisa kayak kakak dan sebagainya. Halo, aku juga pernah berpikir seperti itu. Aku pernah berpikir ya nggak mungkin lah aku seperti kakak itu gitu. Berpikirnya seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga harus berpikir kalau misalnya kita nggak bisa seperti dia, paling tidak kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, caranya kita bisa menyukai. Tadi tips-tips yang pertama kayak menyukai hal-hal yang kita senangi. Nah, seperti mungkin aku juga pernah beberapa lulus perusahaan. Nah, walaupun itu aku waktu itu inisiatifnya untuk mencari kerjaan tersebut, yang penting aku dapat kerja. Aku dapat kerja, bisa lulus tepat waktu 3,5 tahun dengan predikat komlot, lulus, yang penting aku dapat kerja. Udah, itu aja. Tapi tanpa disadari ternyata beberapa kerjaan yang aku lamar, walaupun keterima, setelah aku menjalani beberapa hari dan beberapa bulan, aku tidak mencintai pekerjaan tersebut. Nah, untuk mengurangi insecure dalam tubuh aku, maka aku putuskan untuk mencintai apa yang aku miliki, dan walaupun mungkin itu sedikit. Nah, dibandingkan HRD dan juga mungkin radio, itu adalah hal yang paling bertolak belakang. HRD administrasi yang berhubungan dengan karyawan, sementara untuk radio aku berhubungan dengan para narasumber yang berbeda-beda setiap harinya.
Nah, bagaimana caranya aku bisa memilih antara A dan B, antara HRD ataupun pegawai kantoran, karyawan kantoran dengan seorang penyiar radio. Jadi di situ aku berusaha untuk memilih apa yang aku sukai. Ternyata aku mencintai radio. Ya udah, otomatis aku mencintai radio tersebut dan memberikan yang terbaik untuk apa yang aku sukai. Nah, dari bandingan tersebut, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Caranya bagaimana untuk bisa tidak membandingkan diri kita dengan orang lain? Nah, dari hal yang kita sukai, dari hal yang kita pilih. Nah, dari situ juga bisa kita akan netral rasa insecure di dalam tubuh kita. Kita harus memilih hal-hal yang kita cintai terlebih dahulu untuk mendapatkan hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita pernah kedapatan gak mungkin aku seperti dia sudah anaknya ini, cantik, baik, putih, ini sebagainya. Tapi kita punya hal yang lebih baik di tempat lain atau di bidang lain gitu. Jadi jangan berharap bunga itu berkembang tepat waktu, setiap pas waktunya, pas harinya, itu kan gak sama. Bunga pasti berkembang ataupun mungkin mekar dalam waktu yang berbeda. Dan cantiknya bunga itu pun berbeda-beda. Nah, jadi kembali lagi, kita tidak harus menjadi bersinar di tempat orang lain yang mungkin belum tentu kita sukai. Nah, dan yang buruk mungkin belum tentu buruk untuk kita. Jadi jangan sampai membandingkan diri kita dengan orang lain, sementara kita punya hal yang lebih baik di tempat kita yang kita sukai, dan kita juga akan melakukan kebahagiaan ketika kita melakukan hal yang kita akan senangi di kemudian hari. Yang kelima, nah ini penting banget kalau bagi aku sendiri ya, dan ada beberapa tips yang mungkin yang mengatasi atau menetralisir rasa insecure dalam diri kita. Yang kelima ini adalah berikan reward kepada diri kita. Nah, reward ini bukan berarti kita harus mendapatkan hal yang spektakuler baru memberikan hadiah kepada diri kita, bukan ya. Tapi mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, bagi sebagian orang melakukan hal pekerjaan tersebut atau prestasi tersebut adalah mudah. Bagi kita itu adalah sulit, tapi karena kita mampu untuk melakukannya, berikanlah reward ataupun me time kepada tubuh kita. Nah, dari reward tersebut itu akan mensugestikan dalam pemikiran kita, hati kita, bahwa kita bisa untuk melakukan hal tersebut, dan nanti itu akan berpengaruh kepada pekerjaan atau hal-hal yang teman-teman lakukan selanjutnya. Reward itu nggak terlalu susah kok. Kita bukan hanya untuk hadiah mobil, rumah, dan sebagainya, bukan gitu. Misalnya teman-teman gak pernah melakukan facial ataupun mungkin ke salon, tapi karena mungkin melakukan hal yang gak diduga-duga, yang ya ibaratnya teman-teman melakukan hal yang bisa akhirnya teman-teman lakukan, nah berikanlah ke salon misalnya. Ataupun mungkin beli coklat yang biasa gak pernah beli coklat, atau beli hal-hal kecil yang teman-teman sukai yang gak pernah teman beli sebelumnya. Ataupun mungkin perawatan di rumah, dan bagi laki-laki bisa jadi untuk main game yang sepuasnya, ataupun mungkin membeli ya hal-hal yang teman-teman suka gitu. Jadi harus ada rewardnya, walaupun setelah itu rewardnya biasa-biasa aja, tapi kita akan merasa sugestinya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi penting sekali untuk menerapkan 5 poin ketika kita merasa insecure atau tidak percaya dengan kemampuan diri kita, yang merasa gendut, yang merasa hitam, merasa pendek, ya aku juga, semuanya itu juga. Tapi berbahagialah, kita masih punya kesempatan untuk hidup, bernapas, melihat, makan, minum, tidur dengan nyaman. Ya, dengan apapun masalah yang kita miliki, berpikirlah positif untuk hasil yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.